Hai guys, terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Raulutina Hayati, NIM F1C4181009. saya Chelsea Pinada Seprianti, NIM F1C418011. Saya Rena Astika, NIM F1C418012. Saya Vina Rumintiasari, NIM F1C416034. Saya Firda Yurniar, NIM F1C418014. Saya Hebji Prasetyo Azri Pratama, NIM F1C417023. Dan saya Amin Sudarman, NIM F1C418020. Dan saya Nurul Oktaviani dari NIM F1C418005. kelompok kami akan menjelaskan tentang sindrom Klinefelter. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik pada laki-laki yang diakibatkan oleh kelebihan kromosom X. Laki-laki normal memiliki kromosom seks berupa XY, namun penderita sindrom Klinefelter umumnya memiliki kromosom seks XXY. Penderita sindrom Klinefelter akan mengalami infertilitas, keterbelakangan mental, dan gangguan perkembangan. Ciri-ciri fisik yang diantaranya berupa ginekosmatia, perbesaran kelenjar susu, dan berefek pada perbesaran payudara. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sejarah dari sindrom Klinefelter, di mana sindrom Klinefelter ini pertama kali dipublikasikan oleh Harry Klinefelter bersama teman-temannya di Rumah Sakit Massachusetts, Boston. Ketika itu tercatat 9 pasien laki-laki yang memiliki payudara membesar, rambut pada tumbuh, dan wajah sedikit, testis mengecil, dan ketidakmampuan mereproduksi sperma. Pada akhir tahun 1950-an, para ilmuwan menemukan bahwa sindrom yang dialami 9 pasien tersebut dikarenakan kromosom X tambahan pada lelaki sehingga mereka memiliki kromosom XXY. Pada tahun 1970-an, para ilmuwan menyatakan bahwa kelamin Klinefelter merupakan salah satu kelainan genetik yang ditemui pada manusia, yaitu 1 dari 5.000 hingga 1 dari 1.000 bayi-bayi yang dilahirkan akan. Selanjutnya adalah penyebab dari Klinefelter. Jadi penyebabnya adalah kelebihan kromosom X pada laki-laki terjadi karena terjadi non-disjunksi meiosis atau meiotic non-disjunction. Kromosom seks selama terjadi gametogenesis atau pembentukan gamet pada salah satu orang tua. Jadi, non-disjunksi meiosis ini adalah kegagalan sepasang kromosom seks untuk memisah selama proses meiosis terjadi. Nah, akibat dari kegagalan tersebut, sepasang kromosom tersebut akan diturunkan kepada sel anaknya, sehingga terjadi kelebihan kromosom seks pada anak. Sebesar 40% non-disjunksi meiosis itu terjadi pada ayah dan 60% kemungkinan terjadi pada ibu. Sebagian besar penderita sindrom Klinefelter memiliki kromosom XXY, namun ada pula yang memiliki kromosom XXXY, XXXXY, XXYY, dan XX. Baiklah, berikutnya itu ada ciri-ciri dari sindrom Klinefelter. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri pada bagian mental, dan kedua yaitu ciri-ciri pada bagian fisik. Nah, ciri-ciri pada bagian mentalnya itu yaitu anak laki-laki dengan kromosom XXY itu cenderung memiliki kecerdasan intelektual IQ di bawah rata-rata dengan anak normal lainnya. Nah, sebagian penderita Klinefelter memiliki kepribadian yang kikuk, yang artinya itu seperti canggung di dalam keramaian. Nah, berikutnya itu pemalu, terus kepercayaan diri yang rendah, ataupun aktivitas yang dilakukan di bawah level rata-rata, atau dinamakan hipoaktivitas. Nah, selanjutnya, pada sebagian penderita sindrom ini, itu juga terjadi autisme. Hal ini terjadi karena perkembangan tubuh dan neuromotor yang abnormal. Nah, kecenderungan lain yang dialami penderita Klinefelter adalah keterlambatan dan kekurangan kemampuan verbal serta keterlambatan kemampuan menulis. Jadi di sini sifat tangannya itu lebih kidal dibandingkan dengan manusia biasa. Nah, selanjutnya itu ditemui pada penderita sindrom ini dibandingkan dengan manusia lainnya. Pada pasien dewasa, kemampuan seksualnya itu lebih
tidak aktif dibandingkan dengan laki-laki yang normal. Berikutnya yaitu ada fisik dari gejala Klinefelter, yaitu gejala klinis dari sindrom Klinefelter ditandai dengan perkembangan ciri-ciri seksual yang abnormal atau tidak berkembang, seperti testis yang kecil dan aspermatogenesis atau kegagalan memproduksi sperma. Testis yang kecil diakibatkan oleh sel germinal testis dan selitan atau interstitial cell gagal berkembang secara normal. Sel selitan adalah sel yang ada di antara sel gonad dan dapat menentukan hormon seks pria. Selain itu, penderita sindrom ini juga mengalami defisiensi atau kekurangan hormon androgen, badan tinggi, peningkatan level gonadotropin, dan ginekomastia. Penderita Klinefelter akan mengalami gangguan koordinasi gerak badan, seperti kesulitan mengatur keseimbangan, melompat, dan gerakan motor tubuh yang melambat. Dilihat dari penampakan fisik luar, penderita Klinefelter memiliki otot yang kecil, namun mengalami perpanjangan kaki. Saya akan menjelaskan tentang gejala. Nah, gejala pada sindrom Klinefelter itu yang pertama adalah laki-laki dengan Klinefelter tampak normal saat dilahirkan. Jadi ketika manusia itu dilahirkan, laki-laki itu dilahirkan, itu tampak normal seperti bagaimana bayi biasanya. Namun pada saat perkembangannya, ya tumbuh menjadi anak-anak, itu dia memiliki pertumbuhan tinggi yang abnormal. Maksudnya dia biasanya lebih tinggi dari anak-anak yang lainnya. Terus 20-50% penderita itu mengalami tremor, dan Klinefelter tidak menyebabkan homoseksual. Selanjutnya adalah ciri-ciri seksual berkembang abnormal. Kenapa? Karena sel Leydig itu gagal bekerja sehingga produksi testosteron itu menurun. Nah, hormon FSH dan LH ini meningkat. Itu perkembangan jaringan berlebih pada tubulus seminivirus, tempat sperma berada, sehingga testis menjadi kuat. Namun testis akan diakibatkan oleh sel germinal testis yang gagal berkembang. Jadi testisnya akan berukuran lebih kecil daripada laki-laki umumnya. Nah, selanjutnya adalah gangguan kondisi gerak badan, seperti kesulitan mengatur keseimbangan, melompat, dan gerak motor tubuh yang melambat. Dan juga proporsi tubuhnya itu abnormal. Ototnya kecil, perpanjangan kaki dan lengan, bahu seukuran dengan panggul. Selanjutnya itu memiliki kecerdasan intelektual atau IQ itu di bawah rata-rata anak normal. Tambahan kromosom X menurunkan 15 poin IQ-nya, sehingga anak yang kena sindrom ini itu biasanya agak kikuk, diam pada saat di keramaian. Selanjutnya adalah kadang terjadi autisme atau karena perkembangan tumbuh dan neuromotorik abnormal, keterlambatan dan kekurangan kemampuan bicara dan menulis. Sifat tangan kidal banyak ditemui pada sindrom ini. Kemudian pembesaran pada buah dada, sehingga pada laki-laki sindrom Klinefelter itu memiliki dada atau payudara yang membesar. Dia bersifat steril karena terkait jumlah spermanya. Kenapa? Karena pada sindrom ini memiliki sperma yang sedikit. Kemudian jumlah rambut pada ketiak dan bulu kumis akan berkurang karena produksi testosteron yang saya sebutkan tadi itu menurun. Terus selanjutnya pencegahan gejala Klinefelter pada janin jarang sekali terdeteksi, kecuali bila menggunakan deteksi sebelum kelahiran. Sindrom ini kadang-kadang dapat diturunkan dari ayah penderita Klinefelter ke anaknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan deteksi sebelum kelahiran. Sebagian kecil penderita Klinefelter dapat tetap fertil dan memiliki keturunan karena adanya mozaikisme, yaitu adanya campuran sel normal dan sel Klinefelter, sehingga sel normal tetap memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Semakin cepat dideteksi, penderita Klinefelter dapat lebih cepat ditangani dengan terapi farmakologi dan terapi psikologi sebelum memasuki dunia sekolah. Tindakan pencegahan lain yang harus dilakukan adalah uji kemampuan mendengar dan melihat, dan tetapi fisik untuk mengatasi masalah motorik dan keterlambatan bicara. Tetapi hormon testosteron pada usia 11-12 tahun merupakan salah satu tindakan pencegahan keterbelakangan perkembangan karakteristik seksual sekunder pada penderita Klinefelter.
Jadi kesimpulannya yaitu sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik yang terjadi pada laki-laki, di mana disebabkan oleh kelebihan kromosom seks, di mana pada laki-laki normal yaitu memiliki kromosom seks XY, tetapi pada sindrom Klinefelter itu kromosom seksnya XXY. Nah, ini terjadi karena terjadi kesalahan pada saat pembelahan meiosis yang terjadi pada salah satu orang tua antara ibu atau ayah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu bait pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Cakep. Maafkan kalau Firda salah, dia bukan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.